fenomena K-pop atau Korean Wave ini bukan turun dari langit, bukan keajaiban, tapi memang by design. Jadi I think in terms of industry mereka juga bervariasi gitu ya, masif variasinya gitu dari gaya berpakaian mereka tuh agak berbeda gitu dengan negara-negara lain. Which is kalau misalnya orang Jepang dan orang Korea tuh pakaiannya tuh sopan-sopan tapi gemes gitu kan. Drama Korea diproduksi secara serius, yang baik dalam hal cerita, kualitas acting, yang hingga sinematografinya. Untuk K-pop lagunya yang ear-catching dan skill test dari para membernya yang good looking. Jadi itu memang benar-benar mix ya, jadi mix antara keindahan alamnya itu ditampilkan dengan sangat cantik gitu, kemudian ada culture-nya itu juga tetap ditampilkan, kemudian ada fashion-nya juga yang unik ya. Halo, selamat siang semuanya. Annyeonghaseyo. Mana sih sebenarnya yang lebih dulu pengakuan Korea Selatan sebagai produsen sukses musik dan drama atau pengaruh Korea Selatan terhadap tren mode dan kecantikan secara global? Selama beberapa tahun terakhir, bahkan bisa dibilang selama 1 dekade terakhir, Korea Selatan telah mengumpulkan banyak perhatian internasional karena sejumlah besar ekspornya dari musik sampai produk kecantikan dan juga menerpa dunia dengan Hallyu yang lebih dikenal dengan nama Korean Wave. Dan sebelum saya memperkenalkan para panelis yang hari ini, saya akan mengajak semuanya untuk menyaksikan video berikut. Bengawan Solo 흐르는 강물은 언제나 변함없이 따스하게 늘 지켜주 메마른 가뭄에 속 타던 날들이 시원한 비 찾아와 멀리 넘쳐 흐르네. Demikianlah video dari KBRI Seoul, dan hari ini saya Zornia Harsantoso akan mencuri Korean Wave bersama para panelis. Saya akan perkenalkan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan di Seoul, Bapak Umar Hadi. Halo Bapak, selamat siang. Saya senang sekali melihat background-nya ya, goals banget ya Pak. Oke, dan juga saya Bapak Dubes Umar Hadi dari Kedutaan Besar telah hadir, dan juga sudah ada Miss Julia Ju. Halo Miss Julia. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Halo, apa kabar? Representatif dari Korean Creative Content Agency atau juga KOCA. Halo, dan juga tentu saja para desainer Indonesia Fashion Forward kesayangan kita semua. Ada Michelle Cokro Saputro dari Batik. Halo Mbak Michelle. Halo semuanya. Lalu ada Selamat Mbak siang, Pak Nina Yunus dari Batik Chic. Halo, selamat siang. Halo Mbak Zornia, selamat siang Pak Umar Hadi, apa kabar? Baik. Dan juga Anandia Putri dari IKYK. Halo, selamat siang Putri. Selamat siang semuanya. Oke, semuanya udah siap, dan kepada para peserta dari Fashion Diplomacy Surveying the Korean Waves yang hari ini, kalau ingin mengajukan pertanyaan kepada para panelis, silahkan memasukkan pertanyaan di panel Q&A yang ada di aplikasi Zoom Anda semuanya. Dan saya langsung aja nih, kita semua tahu budaya pop Korea Selatan ya, mulai dari konsep video musik, drama, sampai airport style-nya sudah mendunia dan menjadi komoditi yang panas banget untuk saat ini. Terutama adalah pasti K-pop yang bisa dibilang makin mengglobal sejak tahun 2012, bukan hanya bukan hanya
ke popularitas Psy dengan Gangnam Style-nya, tapi juga munculnya boy band dan girl band yang menjadi supergroup dan mengglobal seperti Super Junior. Ini pasti panelis ini semuanya udah kenal ya, ada Super Junior, BTS, bahkan sampai Blackpink. Dan drama Korea juga memegang andil besar dalam mempopulerkan budaya pop Korea kita. Tentu kalau yang zaman dulu pasti tahu Winter Sonata, Full House, tapi kalau dari zaman sekarang dari My Love from the Star, Descendant of the Sun, sebutin aja deh, nanti kita kayak ini ya, nyebutin judul-judul K-drama sampai fenomena Goblin, tentu saja yang baru saja berlalu, Crash Landing on You. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada semua panelis, apa sih rasa Korean Wave pertama yang Anda terima pertama kali? Mungkin dari Bapak Dubes Umar Hadi bisa memberikan ini Pak, pendapat Bapak. Sebelum bicara tentang Korean Wave, kalau dalam bahasa diplomasi, Korean Wave itu istilahnya soft power. Tapi kita harus ingat bahwa Korea Selatan ini sudah menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia. Ini global economic powerhouse. Korea Selatan ini produsen terbesar, salah satu produsen terbesar untuk besi baja, untuk produk-produk, ya, untuk kapal. Dan ini juga Korea Selatan ini powerhouse untuk inovasi. Ya, kan hari ini Korea Selatan menguasai pasar global untuk semiconductor. Samsung dan SK Hynix itu combine produksi semiconductornya itu mendominasi pasar dunia. This is the powerhouse of innovation. Nah, karena itu ketika pada tahun 80-an, ini kan kalau bicara soal reformasi, ya, demokratisasi, ya, Korea Selatan dengan Indonesia itu hampir mirip. Tapi Korea Selatan 10 tahun lebih dulu reformasinya. Nah, dengan reformasi itu, bersama dengan itu berjalan juga liberalisasi ekonomi. Jadi ini negara membuka diri untuk menggenjot berbagai macam sektor ekonominya. Tadi kalau kemudian manufakturnya duluan sudah melesat, makanya kita ingat tahun 90-an Korea sudah menjadi salah satu Asian Tiger, macan Asia. Nah, tetapi dari manufaktur mereka sudah punya desain ingin bergerak ke sektor jasa, ya, termasuk yang kita sebut sekarang ekonomi kreatif, ya kan? Jadi memang ada desain kebijakan untuk mendorong industri-industri kreatif dengan liberalisasi pasar, jadi dibuka pasar, dan karena itu bisa bersaing, ya. Dan juga bersama dengan itu juga didirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan seni dan keterampilan untuk produksi industri kreatif. Jadi karena itulah inovasi, pendidikan, dan desain kebijakan yang terintegrasi memang kemudian mendorong industri Korea Selatan menjadi keajaiban yang baru. Sehingga pada kira-kira tahun 2000-an itu kan di salah satu pasar utama dari produk-produk budaya Korea itu kan China. Jadi justru media massa di China lah yang menyebut pertama kali Korean Wave, itu Hallyu. Karena ada drama televisi Korea yang sangat populer pada waktu itu di China, saya lupa judulnya apa. Sonata kayaknya Pak. Mungkin. Ini Sonata atau apa ya. Tetapi terasa sekali. Jadi saya beruntung karena pada tahun 2014 saya ditugaskan untuk di Los Angeles sebagai konsul jenderal, ya. Kalau datang di Los Angeles pikiran kita kan Hollywood, ya. Jadi saya senang banget tuh, apalagi istri saya kan ditaruh di LA, waduh bisa ke Hollywood setiap hari, ya. Tapi ternyata tahun 2014 itu LA dan Hollywood sudah
banyak konten Koreanya ya. Saya ingat itu, saya hadir di premiernya film Operation Chromite, itu produksinya CJ E&M ya. Ada Liam Neeson, tapi satu aja aktor Amerika aja, yang lainnya aktor Korea ya. Produksinya begitu bagus, ya, kita red carpet segala macam, dan mengagumkan karena animo dari konsumen film Korea di Amerika Serikat begitu dahsyat. Kemudian juga kita nonton konsernya BTS di Staples Center ya. Wah, luar biasa. Jadi saya bilang, oh ini fenomena yang dahsyat. Saya pada. Jadi kesimpulan saya, nomor satu, fenomena K-pop atau Korean Wave ini bukan turun dari langit, bukan keajaiban, tapi memang by design. Ada desainnya, ada programnya, ada upaya yang istilahnya itu yang terstruktur, terukur, dengan kolaborasi yang rapat antara pemerintah, content creator ya, para artis, dan industri. Makanya kan industri-industri besar pun turun di sektor ini kan. CJ Group yang konglomeratnya ya, CJ Group punya arm yang khusus untuk sektor ini, CJ E&M, CGV ya. Lalu Lotte juga kan raksasa. Lotte itu kan mulai dari kimia, petrokimia, tapi juga punya namanya Lotte Culture Works. Dia bikin film, dia punya Lotte Cinema, dia punya musik dan sebagainya. Jadi industri, pemerintah, dan yang paling penting adalah kampus, sekolah-sekolah. Karena untuk Korean Wave ini begitu mengglobal, kan bukan cuma soal artisnya, bukan soal cuman desainernya atau pemain filmnya atau penyanyinya, tapi kita juga harus bicara tentang pendidikan untuk lighting engineer, pendidikan untuk stage dekorator, ya, pendidikan untuk sound engineer, untuk kalau untuk film tuh yang script writers, rupanya memang mesti ada sekolahnya yang bagus gitu kan. Jadi industrinya lengkap, tenaga andalnya lengkap, jadi tidak aneh, bukan suatu yang ajaib karena memang ada desainnya, ada usaha yang terarah. Jadi itu kesimpulan saya mengenai Korean Wave, dan ini soft power yang luar biasa karena setelah ada Korean Wave, yang industri lainnya yang manufaktur juga kan ikut riding the wave. Ya, jadi Korean Wave yang soft power, namanya sih boleh soft ya Pak ya, tapi ternyata dia diam-diam menggempur kita dan menjadi global. Dan tadi Bapak Dubes Marhadi sudah menjelaskan dari sisi diplomasinya. Nah, kalau untuk yang panelis lain bagaimana nih? Mungkin saya bisa mulai dari Miss Julia. Miss Julia, kapan Miss Julia merasakan Korean Wave saat berada di luar Korea sendiri? Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Duta Besar mengenai Korean Wave yang mulainya berdasarkan data dari Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata atau disingkat MCST. Korean Wave dimulai pada tahun 1997 ketika drama What is Love populer di China. Di Indonesia sendiri, Korean Wave dimulai pada awal tahun 2000 ketika drama Endless Love, Winter Sonata, Full House, dan Jewel in the Palace ditayangkan TV lokal dan meraih kepopuleran. Oke, jadi memang mulainya bisa kita bilang mulainya dari K-drama ya, Miss Julia ya? Ya, betul. Apalagi kan ada yang kalau Endless Love ceritanya melo banget, lalu Jewel of the Palace juga memperkenalkan makanan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada para desainer kita, kapan sih merasakan secara pribadi tentang Korean Wave ini? Mungkin dari Mbak Novita bisa menjelaskan kapan nih Mbak? Oke, kalau aku udah pasti salah satu korban dari
drama Korea ya. Jadi itu yang namanya Endless Love, Winter Sonata itu kita nggak berhenti tuh. Kita dulu pakai apa ya, CD ya atau masih DVD ya? DVD ya. Nah itu udah stuck di situ deh. Kalau nggak sampai habis kita nggak berhenti nontonnya. Jadi itu juga sempat kita alamin dan tetap sempat tetap jadi omongan sih di kalangan teman-teman juga gitu. Jadi satu yang pertama itu pasti drama. Kemudian yang kedua itu mulai mungkin masakannya udah gara-gara kita nonton dramanya kita jadi pengen cobain masakannya, dan terakhir baru mungkin fashionnya ya. Kalau lagu-lagu aku agak kurang, tapi anak pasti itu dia tergila-gila sama Blackpink sama BTS. Oke. Oke, thank you Mbak Nokta. Kalau Mbak Michelle dari semuanya setuju juga atau bagaimana nih Mbak? Punya pendapat sendiri tentang pengalaman dengan Korean Wave? Iya, kalau aku I think because my background mungkin agak berbeda. Jadi memang dari kecil orang tuaku banyak partneran sama orang Korea. Jadi I guess my first Korean experience gitu ya. Itu bagaimana banyak business between Korean and Indonesian. Jadi kayak we deal with chemicals, terus juga dengan shoes ya, kita dulu buat untuk branded itu kita partneran dengan Korea. Jadi mungkin lebih in terms of industrial businesses. Terus kalau sekarang gitu saya banyak juga berurusan dengan tadi Pak Umar Hadi juga bilang bahwa secara bisnis besar mereka juga sangat supportive to the creative industries. Jadi saya banyak berfoti itu adalah federasi seperti asosiasi tekstil di Korea juga. So saya juga sempat exhibition di sana. Jadi I think in terms of industry mereka juga bervariasi gitu ya, masif variasinya. I think itu my first experience gitu. And then of course kalau ngomongin movie, I think the first one yang saya addictive itu Jewel in the Palace, karena terus ngiler terus ngeliat makanan. Ya, banyak ya. Iya. Ya, but I think itu sih yang I think the first maksudnya saya yang waktu itu masih kecil dan di Indonesia kerasa sekali, maksudnya dari Korean wave-nya yang ke Indonesia itu banyak sekali bisnis dari segala variasi ada itu itu udah kerasa dari dulu gitu sebenarnya. Gitu baru saya merasa kalau bagi saya culture-nya baru akhir-akhir, tapi sebenarnya dari awal tuh in terms of businesses di Indonesia juga udah sangat sangat ya masif gitulah gitu. Oke Mbak Michelle, jadi beda sendiri ya kalau Mbak Michelle. Nah sekarang yang saya mau nanya Putri, saya taruh terakhir karena pasti Putri punya pendapat sendiri sebagai pecinta K-pop culture kayaknya ya. Coba semua hafal, Putri semua hafal. Enggak. Korean Wave. Iya, jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya sama ya, mungkin pengalamannya bener banget kayak yang Miss Julia utarakan gitu, bahwa memang dari tahun 2000 itu aku udah nonton Winter Sonata, Jewel in the Palace, terus Endless Love. Nah itu karena ibuku gitu, karena dia nonton dengan CD ya, VCD itu, terus karena aku dekat dengan ibuku jadi aku ikutan nonton gitu. And then karena aku emang dari dulu orangnya memperhatikan sesuatu banget gitu, jadi kalau misalnya aku nonton tuh aku kayak bener-bener ngeliatin banget gimana cara mereka makan, gimana cara mereka maksudnya pakaiannya. Aku inget banget soalnya ada salah satu drama judulnya Hotelier, itu pokoknya tentang perhotelan gitu, itu juga lumayan tren lah waktu itu gitu. Jadi aku melihat kayak ini gini ya, fashionnya kayak gini, walaupun saat itu fashionnya belum terlalu yang kayak gimana-gimana banget gitu. And then kita dapat melihat si Full House, gimana Song Hye Kyo di situ sama Rain di situ tuh gayanya kayak gimana. Terus bener banget dari cara makannya, cara kesehariannya, sampai aku tuh orang mungkin belum mikirin culture-nya zaman dulu baru nonton, tapi aku dari dulu udah punya sendoknya yang panjang itu. Jadi bener-bener kayak jadi bener-bener kayak bener dari dulu aku udah beli kayak gitu. Terus
And then dari drama itu, terus aku pribadi sering banget ngelihat. Kebetulan aku tinggal di Jakarta Selatan di daerah Ampera Kemang. Nah di situ tuh lumayan banyak gitu orang-orang Jepang, orang Korea, yang orang bule kan lumayan banyak ya daerah tinggal aku itu. Nah aku melihat gaya berpakaian mereka gitu. Dari gaya berpakaian mereka tuh agak berbeda gitu dengan negara-negara lain. Which is kalau misalnya orang Jepang dan orang Korea tuh pakaiannya tuh sopan-sopan tapi gemes gitu kan. Walaupun mereka kayak, even kalau misalnya aku ke Bali, ke daerah yang panas-panas gitu tuh kelihatan mana yang orang Korea, mana yang orang Jepang, mana yang orang bule, kelihatan banget gitu. Dari situ mungkin aku lama-lama jadi secara nggak sadar tuh jatuh cinta gitu kayaknya. Kayak maksudnya seneng gitu sama orang-orang Korea gitu. Sampai pada akhirnya aku sering nonton yang namanya variety show, ngeliat di YouTube, browsing di internet, kayak gitu-gitu. Awalnya tuh dari situ. Mereka kan kalau di variety show kayak sangat amat nggak jaim gitu lah artis-artisnya. Mungkin mereka emang dibuat seperti itu gitu, seperti yang tadi Bapak Umar Hadi bilang bahwa mereka emang didesain bahwa culture-nya tuh diperlihatkan banget apa adanya gitu. Nah, mungkin salah satunya saya yang jadi korbannya gitu kan. Jadi lama-lama ya jatuh cinta gitu. Nah, kemudian saya pribadi juga suka sama artis Big Bang gitu, salah satu. Jadi emang sangat jadi dari sekian itu kalau aku melihat ya dari drama, dari musik, dari food itu kelihatan banget bahwa memang benar seperti yang dibilang bahwa mereka emang udah mendesain sedemikian rupa dan ternyata memang keterima gitu ke orang-orang. Oh iya, jadi memang benar soft power banget masuknya kayak atau kita udah ngikutin semua ya. Jadi betul. Saya ingin bertanya juga kepada semua panelis sebenarnya, karena kan saya juga berani bilang nih, Indonesia kan salah satu basis terbesar, ngomongnya udahnya basis terbesar dari K-fans, entah itu K-pop, K-drama, K-food juga, dan sekarang yang belakangan adalah K-fashion. Nah, sebenarnya apa sih menurut para panelis yang mempengaruhi hal ini? Apakah karena memang ada persamaan budaya atau memang timingnya tepat atau gimana? Mungkin Bapak Dubes Marhadi bisa mulai dulu. Kuncinya adalah inovasi dan kreasi. Jadi karena saya kan saya senang sekali kalau pergi dan ketemu dengan orang di sekolah-sekolah seni di sini, di Seoul Institute of the Arts, ada Dong-A Institute of Media and the Arts, di Fakultas Film di Korea University ya. Itu mereka punya visi adalah bagaimana menjadikan budaya Asia menjadi budaya global. Jadi nggak lagi bicara tentang budaya Korea atau Jepang tapi budaya Asia bisa mengalahkan budaya khususnya Barat ya, sehingga menguasai kultur global lah gitu. Yang harus didorong adalah daya inovasi dan kreativitasnya. Jadi it's all about content. Ya. Contohnya di soal film. Sama dengan di Indonesia dulu pada masa masih sebelum demokrasi ya. Di Korea juga film semua wajib kontennya itu cinta negara, membela tanah air gitu loh, konten-konten yang defensif. Dan ada badan sensornya dulu di sini yang bisa mensensor sensor film gitu. Tapi kemudian karena reformasi dirubah. Jadi sensor film itu hanya sebatas menilai nilai kreatif keindahan dari film itu. Jadi nilai seninya saja yang dinilai. Bukan lagi soal ideologi, soal apa ya. Jadi semata-mata film atau musik sebagai ekspresi budaya yang indah. Nah setelah itu ya kita saksikan jadi meledak ya. Bahwa kemudian setelah terkenal filmnya bisa kita isi dengan pesan-pesan tertentu ya, misalnya iklan produk kah atau apa, itu urusan nanti. Tapi yang penting bagaimana bukan membebaskan tapi mendorong inovasi dan kreativitas para content creator ya, para pencipta, para seniman di
kebebasan untuk berkreasi sehingga betul-betul memenuhi nilai-nilai keindahan yang universal. Nilai keindahan itu kan universal, tidak dikotak-kotakan dalam ini saya kira kuncinya. Jadi terus berinovasi dan terus berkreasi. Dan karena itu lembaga pendidikan tinggi jadi penting karena disitulah riset terjadi. Banyak inovasi ya Pak ya. Jadi mungkin yang membuat Indonesia jatuh cintanya gitu karena Korean Wave ini, Hallyu ini begitu inovatif. Tapi kalau menurut pendapat Miss Julia bagaimana? Apakah Indonesia bisa dibilang salah satu basis terbesar itu karena adanya persamaan budaya atau ada hal-hal lainnya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para fansnya Hallyu di Indonesia. Menurut saya Korea dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan latar belakang sejarah seperti merdeka dari penjajahan Jepang, mengalami kediktaturan militer, dan mendirikan yang negara demokrasi. Yang hal tersebut membuat adanya kesamaan emosional, sehingga biasanya drama berbau cinta keluarga atau tentang normal baik dan buruk sangat disukai di Indonesia. Sebagai tambahan, drama Korea diproduksi secara serius, yang baik dalam hal cerita, kualitas acting, yang hingga sinematografinya. Untuk K-pop lagunya yang ear-catching dan skill test dari para membernya yang good looking, membuat banyak disukai anak muda di Indonesia. Gitu ya. Jadi pas ya, seleranya pas ya. Indonesia suka yang imut-imut ya, opa-opa imut, atau juga mungkin karena orang Indonesia suka sinetron, jadi kalau cerita yang itu bucin-bucin langsung pasti suka ya kali ya. Kalau untuk Mbak Novita, menurut Mbak Novita mendapatnya gimana nih? Kenapa Korean Wave tuh begitu cepat mendapat tempat di hati orang Indonesia? Oke. Kalau menurut aku benar sekali ya. Artinya gini, artinya kalau kita melihat kenapa kita bisa stuck gitu ya berseri-seri melihat si drama Korea itu ya. Jadi itu memang benar-benar mix ya. Jadi mix antara keindahan alamnya itu ditampilkan dengan sangat cantik gitu. Kemudian ada culture-nya itu juga tetap ditampilkan. Kemudian ada fashion-nya juga yang unik ya. Kita bisa melihat, kalau aku lihat tadi dari sisi fashion-nya juga lucu-lucu gitu ya di situ ya. Jadi kita tetap tuh di situ tuh. Selain juga aktor dan artisnya ya yang imut-imut tadi, itu kemudian dibalut jadi di drama yang benar-benar kita udah nggak bisa kalau nggak sampai habis nontonnya gitu. Jadi menurut aku ramuan itu udah pas banget. Jadi antara keindahan alam mix. Jadi sebetulnya tuh masalahnya sih sehari-hari ya, artinya nggak sesuatu yang gimana gitu. Tapi ya itu cara mereka meramu dari keindahan alam, dari culture-nya juga tetap ditampilkan, kemudian dari pemilihan aktor dan artisnya sendiri gitu ya, ditambah dengan fashionnya tadi. Jadi kita tuh benar-benar stuck di situ. Kalau menurut aku kayak gitu sih Mbak Zonia. Jadi itu aku akui sih. Jadi stuck dengan sukarela ya Mbak Novita ya. Iya benar. Jadi kita abis ini apa ya gitu. Jadi rela gitu, berseri-seri kita nonton gitu, rela aja gitu. Oke, kalau Mbak Michelle gimana nih Mbak Michelle? Menurut Mbak Michelle apa nih persamaan dengan tadi kan Mbak Michelle bilang bahwa Korean experience-nya itu yang pertama adalah malah dari sisi bisnis ya, baru habis itu berlanjut ke yang budaya. Tapi menurut Mbak Michelle sendiri apa yang bikin Korean Wave itu kok cepet banget gitu mendapat tempat di hati orang Indonesia? Menurut saya mereka yang saya akui hebat tuh konsistensi, juga bahwa secara ekosistem itu seperti tadi Pak Umar bilang itu secara ekosistem semua saling mendukung, baik dari pemerintah, industri besar, sampai dengan kreatifnya. Karena kalau kreatif hanya dilepas sendirian, saya rasa juga tidak akan berjalan. Tapi bagaimana misalnya kita mau beli mobil Korea aja, pasti dia advertising-nya menggunakan of course artis, kreatif, apa semua dari Korea. Terus misalnya bahkan saya juga melihat recently artis-artis yang di Korea itu ketika mau membuat misalnya agensinya sendiri, distribusi dan mereka kayak ada induk parent-nya itu juga ternyata industri besar lagi, mau itu CJ, mau itu apa gitu. Jadi
Dan saya juga mengetahui bahwa dari pemerintah Korea itu juga membuat event-event di luar negeri yang untuk promote itu semua. Jadi kekonsistenan ekosistem ini yang secara terus-menerus intentional itu yang kita tuh minta maaf kayak dibombardir gitu, terus kayak ditembak terus gitu. Jadi akhirnya ya kitanya menurut saya juga dari kita yang di Asia ini kan 50% itu 50% of Indonesian population itu di bawah 30-an tahun. So it's a very young country di mana anak-anak muda zaman sekarang juga sangat experiential, very ingin menemukan experience yang baru, punya option, dan ya Western dunia Barat tidak hanya menjadi satu-satunya pilihan mereka gitu. Nah ini dan saya melihat kalau dulu zaman saya mungkin budaya Jepang masih itu hot banget ya zaman saya kecil gitu, kayak Oshin, kayak apa, tapi begitu saya masuk remaja itu sudah hilang menurut saya ya, jadi terlibat dengan Korea, baik mobil juga, baik. Jadi ada zaman-zaman di mana dari teknologi, baik maksudnya dari mobil, dari handphone, dari film, dari segalanya itu jadi all Korean semua gitu. Nah itu yang luar biasa banget dan mereka secara konsisten. Itu aja sih, maksudnya menurut saya kuncinya itu kekonsistenan gitu. Karena kalau dia juga cuman keluar sebentar terus hilang gitu ya, dia nggak secara konsisten juga menurut saya tidak akan jalan gitu. Oke, thank you. Misal jadi memang udah inovatif, konsisten, terus juga kontennya juga bervariasi ya. Gimana? Putri setuju nggak? Ya, setuju sih Mbak. Maksudnya dari semua yang sudah dibicarakan dan diutarakan sama panelis-panelis lainnya, bahwa memang kekuatannya mereka itu tuh banyak banget gitu. Salah satunya konsistensi, dan menurut aku benar banget bahwa mereka itu tuh berinovasi, karena terasa banget bahwa Korean Wave ini tuh something yang sangat refresh banget gitu. Jadi mungkin kadang mungkin kita ada rasanya kayak jenuh dengan West culture atau kayak gimana, dan mereka tuh pas datang tuh dengan segala macam aspek dari culture, dari segi moral, dari segi manapun gitu, mereka tuh bisa bertubi-tubi banget datang gitu, dan bisa yang kayak kayak satu drama udah selesai, ntar ada lagi. Jadi benar-benar komitmennya mereka tuh, aku ngelihatnya kalau orang Korea itu komitmen untuk menjalani segala sesuatunya tuh kuat banget gitu. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling mempengaruhi ya menurut aku itu kayak mereka memang komit banget. Udah gitu konten yang disediakan tuh something yang fresh, inovatif, dan kebetulan sesuai dengan culture kita gitu. Kan kita juga sama-sama orang Asia gitu kan. Jadi segala sesuatunya tuh match gitu. Mereka memasukkan banget sih dari semua aspek yang ada. Iya, menyeluruh banget ya, masuk ke segala sisi. Oke, dan sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Dubes Supardi. Nah, Pak, melihat tadi kita udah bicara soal Korean Wave, kenapa sih menurut para panelis bisa merasuki semua hati orang Indonesia? Dan sebenarnya saya pengen tahu, dari perspektif KBRI sendiri sebagai jembatan kedua negara, perubahan seperti apa yang dibawa oleh Hallyu dalam urusan diplomasi dibandingkan masa sebelum Hallyu, dan bagaimana ini mempengaruhi hubungan kedua negara? Ya, jadinya karena ada Korean Hallyu ya, ini hubungan dari hati ke hati jadi makin dekat. Jadi misalnya ya, ketika presiden yang sekarang namanya Moon Jae-in itu baru terpilihnya kan tahun 2017 bulan Mei. Ya. Bulan November dia sudah datang di Jakarta. Ya. Jadi itu kunjungan kenegaraan dia pertama sebagai presiden ke luar negeri yang dipilih ke Indonesia. Sudah gitu bukan sekedar datang, tapi dia umumkan bahwa di situ hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan ditingkatkan menjadi Special Strategic Partnership.
Saya tanya kenapa pakai kata spesial? Oh, kalau spesial telurnya 2 katanya gitu. Tapi bukan spesial itu karena hubungan Indonesia Korea ini sekarang ini tidak lagi sekedar transaksional, tidak lagi sekedar apa istilahnya itu kayak orang dagang, ada harga, ada barang. Tapi sekarang hubungannya dilandasi, tadi Miss Julia Ju sudah katakan, hubungan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang sama, ya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia, lalu juga pengalaman batin yang sama, tadi masa reformasi, membebaskan diri dari penjajah, dan sebagainya. Jadi ada kesamaan nilai-nilai, karena itulah hubungan kita bukan sekedar strategic partner, tapi special strategic partner. Lalu bulan November 2017 itu di Jakarta mengumumkan kebijakan politik luar negeri yang baru yang disebut New Southern Policy. Jadi di situ ditekankan bahwa khususnya Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya adalah menjadi mitra utama Korea Selatan sejajar dengan mitra-mitra seperti China atau Amerika Serikat. Jadi saya sebagai duta besar yang datang ke sini bulan Mei juga tahun 2017 sangat senang sekali, bahagia sekali saya karena buat saya aja sebagai duta besar mau ketemu siapapun gampang, mau ketemu presiden, perdana menteri, menteri-menteri apa saja kita bisa ketemu gampang ya karena Indonesia begitu diperhatikan, begitu dipandang penting, ya diundangan kemana-mana, jadi kita ya capek tapi senang lah ya bahasa diundangan. Jadi kan yang saya paling berkesan itu diundang sama orang namanya Isuman. Isuman itu pendiri dan pemilik SM Entertainment. Okay. Dia itu yang Suju, EXO, itu SM ya. Saya diajak nih, konser EXO, waduh di stadium bagus. Terus nonton konser SM Town yang artis. Jadi di situ saya tanya sama Pak Isuman ini, kenapa begitu kan dia ini dulunya artis penyanyi si Isuman ini waktu mudanya. Terus kenapa dirikan ini? Ternyata dia bilang begini, ketika saya muda sebagai artis, kita sama-sama tahulah katanya, bagaimana konser musik itu tahun 70-an ya, identik dengan alkohol, dengan, ya kan, saya nggak tahu di sini yang generasinya sama-sama saya siapa, kayaknya nggak ada ya. Puluhan itu konser musik itu identik dengan ya kenakalan remaja ya. Jadi sebenarnya saya ingin membangun satu kultur baru, satu bentuk hiburan untuk remaja yang bersih. Jadi kalau konser K-pop di sini saya senang datang karena enak, tertib, tidak ada yang mabuk-mabukan. Tapi yang historis tetap banyak sih Pak. Udah gitu si artis di situ juga kan maksudnya ada message. Waktu yang konsernya EXO message-nya mengenai lingkungan hidup, anti bullying, yang gitu-gitulah. Jadi clean entertainment for teenagers gitu kan. Oke, dan itu memang bukti akhirnya dari soft power mereka menjadi economic powerhouse ya Pak ya, dan setelah itu juga rentetan tadi juga Miss Julia sudah menjelaskan, Bapak juga sudah menjelaskan, jadi biasanya mungkin ada yang sukanya K-pop dulu, terus langsung K-drama, terus langsung suka makanannya, terus K-fashion, jadi kayak ada rentetan ini, dan mereka tuh di tengah industri yang sangat kompetitif tuh mereka berhasil, satu adalah punya pengaruh. Nah sekarang saya ingin bertanya nih, dan menurut saya tuh semuanya tuh berhubungan. Untuk Miss Julia Ju bagaimana? Apakah memang siklus umum ini dalam industri kreatif Korea sudah ada sebelum Hallyu atau memang dirancang khusus, maksudnya untuk yang rentetannya ya? Jadi suka ini, nanti jadi suka ini. Apakah itu sesuatu yang baru dirumuskan setelah adanya Hallyu? Beberapa yang faktor kesuksesan dari Hallyu dapat dibagi menjadi sudut pandangan sejarah, sentimen Korea,
sistem prasensor yang member multinasional, dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertama, dari sudut pandangan sejarah, Hallyu muncul sebagai karakteristik unik yang mengekspresikan kebebasan dari penjajahan, dominasi, dan tekanan, sehingga menimbulkan simpati dunia. Kedua, dalam hubungannya dengan sentimen Korea, Hallyu mengandung kebudayaan Confucius yang seperti cinta keluarga, kasih sayang, dan patriarkalisme, sehingga dapat menarik minat dan simpati di daerah Asia. Ketiga, dalam hubungannya dengan sistem pre-screening konten dari pemerintah Korea, berbagai metafora dikembangkan melalui cara berekspresi sehingga menciptakan budaya Hallyu yang unik. Keempat, idol K-pop group biasanya memiliki member multinasional untuk menargetkan pasar modal. Kelima, pemerintah Korea menyediakan dukungan kebijakan dengan menekankan pada Korean Wave sebagai industri utama. Saat ini yang dapat dilihat, banyak antusiasi dari Korean Wave di seluruh dunia. Datang dari dukungan kebijakan pemerintah, dimulai dari didirikannya Korean Broadcasting dan Video Industry Promotion Agency pada 1989, Korean Game Industry Promotion Agency dan Korean Culture Content Agency didirikan untuk mengembangkan konten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelahnya pada tahun 2009, berbagai organisasi juga integrasi ke KOCA dan berkontribusi pada berbagai pengembangan konten Korea sampai saat ini. Terutama pada Februari 2020, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata yang disingkatnya MCST mendirikan Hallyu Cooperation Commit yang melibatkan 13 kementerian dan 12 lembaga pemerintah untuk menyebarkan istilah baru yaitu New Hallyu. New Hallyu mengacu pada kolaborasi fenomena populer yang budaya Korea yang sudah dikenal dan disukai banyak orang seperti K-pop dan K-drama untuk mengembangkan industri lain seperti fashion, makanan, game, pariwisata, dan ekspor. Sebagai contohnya, hanbok yang pakaian tradisional Korea menarik perhatian seluruh dunia, telah dipakai oleh K-pop girl group populer Blackpink. Oke, jadi memang benar itu adalah ekosistem yang berhubungan karena didukung dan ternyata memang bukan baru-baru ini aja ya. Jadi sudah sejak tahun 1989 ya pemerintah juga sudah mendukung dengan mendirikan berbagai institusi yang memang ujung-ujungnya adalah untuk makin memperluas pengaruh dari Hallyu. Bahkan kalau di sananya udah dibilang udah New Hallyu ya, udah generasi berikutnya ya yang dengan pendekatan yang lebih berbeda. Terima kasih Miss Julia. Mereka sendiri juga lumayannya penasaran bahwa modest wear dari Indonesia itu seperti apa, sampai aku dapat interview langsung dari Nylon Korea. Bagaimana membangun ekosistem pemerintah, industri swasta, content creators, dan akademisi. Pandang orang asing seperti saya, material dan motif batik sangat menarik. Terlebih lagi, jika motif tradisional ini digabung dengan desain modern, pasti akan disukai banyak orang di dunia. Mereformasi S1 terutama untuk universitas di bidang tekstil, karena yang kita lihat dari desainer-desainer adalah mereka kekurangan variasi bahan.